Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Ergi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas aplikasi Shopee ya. Jadi please silakan tinggalkan komentar ya Sobat Ergi. Dari daerah mana, siapa yang sudah dikunjungi dan bagaimana sejauh ini penagihan dari DC Shopee ya. Kita saling berbagi informasi buat teman-teman yang lain juga. Jadi kita saling kompak untuk tidak membayar pinjol yang melanggar aturan. Yang Kalbai Shopee saat ini banyak mendapatkan kiriman DC yang akan visit ke alamat. Contohnya ya, mengirim surat somasi atau menghubungi 2-3 daftar kontak atau kita sebut di luar kondar. Bahkan ada juga yang sering menghubungi ke nomor handphone yang pernah bertransaksi pengisian pulsa. Coba kita lihat di sini bentuk-bentuk penagihannya. Shopee yang terhormat, Bapak atau Ibu saat ini terdaftar sebagai kontak darurat di sistem Shopee kami. Tolong dibantu sampaikan pesan kami kepada beliau untuk segera menyelesaikan tagihan di SPayLater dan SPinjam sebesar 3 juta sekian. Malam ini maksimal jam 9 ya. Ini terkesan maksa juga DC-nya ya. Terus yang berikutnya ya, debitur SPayLater atau SPinjam, kami selaku tim verifikator lapangan akan melakukan pendataan kembali terkait tagihan Bapak atau Ibu yang sudah diberi waktu 1 kali 24 jam. Kata-katanya tidak familiar sehingga membuat kita terkesan ya menakutkan ya. Dari pesan pertama kami tetapi belum ada perusahaan hingga saat ini pelunasan ya. Kami sudah menugaskan tim lapangan untuk melakukan verifikasi RT atau RW sesuai domisili tempat Bapak atau Ibu tinggal. Dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan verifikasi ke kantor ataupun tempat yang secara data sering Bapak atau Ibu kunjungi, dikarenakan masih dalam pengumpulan verifikasi data kembali. Ini kan cara mereka penagihan seperti ini ya. Sejauh ini nggak ada yang dikunjungi RTW, itu nggak akan sejauh itu. Jadi teman-teman jangan terlalu merespon apapun desi-desi yang ingin visit ke alamat ya. Mereka datang kita respon baik-baik ya. Jika mereka melanggar aturan, tinggal kita laporkan. Jadi jangan terlalu fokus kepada penagihan DC. Itu akan membuat kita down, depresi. Nggak akan sejauh itu ya. Terus yang selanjutnya, ini surat somasi ya, surat penegasan. Jadi surat ini juga nggak usah terlalu ditakutin ya. Dari PT Shopee International Indonesia. Jangan terlalu dikhawatirkan. Ini surat gugatan atau surat peringatan bahwa kita sebagai debitur tidak bisa atau tidak membayar sesuai perjanjian yang sudah kita tentukan di aplikasi Shopee. Jadi kita dianggap sebagai debitur yang lalai ya. Jadi ini diterima aja, nggak usah takut masalah somasi ya. Hukumnya perdata. Oke. Nah selanjutnya mengapa DC bisa menghubungi daftar kontak ya? Ya jawabannya ya bisa-bisa saja karena perizinan aksesnya cukup lengkap ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini perizinan ada foto dan video, kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, musik, dan audio perangkat di sekitar. Jadi di sini kita sudah berhasil mengizinkan akses semuanya. Mereka sudah berhasil menduplikasi ya, baik pun foto dan video. Nah di sini ada perizinan daftar kontak. Makanya mereka bisa menghubungi daftar kontak ya. Jadi upaya untuk mereka menghubungi daftar kontak kita ya sangat besar sekali karena kita sudah mengizinkan, mereka sudah menduplikasi ya. Misalnya kita nonaktifkan, jangan izinkan ya, kita jangan izinkan lagi, maka data kita bukan berarti terhapus di sana. Data kita tetap ada, yang sebelumnya tetap ada di sistem pinjol ya, walaupun kita sudah menghapus aplikasi, kita meng-off-kan perizinan, kita tidak izinkan lagi, data tetap ada di mereka. Nah, cuma bedanya jika kita sudah meng-off-kan, maka apapun yang updatean terbaru di handphone kita seperti penambahan daftar kontak, seperti ada penambahan foto dan video, mereka tidak bisa lagi menduplikasinya, mereka tidak bisa karena kita sudah meng-off-kan perizinan. Ya, kita hentikan aksesnya seperti itu. Tapi saya ulangi lagi, data tetap ada di sana. Sebelumnya kita mengizinkan ada 10 kontak ya. Terus mereka sudah berhasil mengambil 10 kontak. Terus kita nonaktifkan, kita ada menambah daftar kontak 2 menjadi 12, maka penambahan 2 daftar kontak itu mereka tidak mengetahui karena kita sudah meng-off-kan. Tetap daftar kontak yang sebelumnya saja. Jadi ini jelas melanggar aturan OJK bahwa fintech pinjaman online hanya diperbolehkan mengambil 3 akses ya. Kamera, mikrofon, dan lokasi atau yang kita sebut camilan. Jadi jika ada teknologi finansial atau khususnya fintech pinjol ya yang menghubungi daftar kontak, segera tolak atau abaikan
ya. Seperti itu arahan dari otoritas jasa keuangan. Kita nggak usah respon DC-DC yang melanggar aturan, ya, menghubungi network kontak, kita nggak usah respon lagi, kita blok nggak apa-apa, ya. Jangan takut, intinya kuatkan mental, jangan takut apapun dari DC, ya. Nah, sedangkan di aplikasi Shopee ini ada pinjol, yaitu S-Pinjam. Berizin OJK dari PT Lentera Dana Nusantara, sedangkan SPlaternya dari perusahaan pembiayaan. Yang kita permasalahkan di sini khususnya S-Pinjamnya, ya. Seharusnya ini dipisahkan. Beda aplikasi. Khusus S-Pinjam aja karena ini terdaftar sebagai pinjol, ya. Nah, selanjutnya di sini masalah DC, ya. DC ada di sekitar Jabotabek. Sudah ada beberapa yang dikunjungi. Ya, di luar Jabotabek menurut saya jarang terjadi, ya. Nah, jadi di sini permasalahannya, ya. Permasalahan dari teman-teman semua ini mengenai takutnya dikunjungi DC lapangan. Nah, itu, ya. Saya sangat berharap jangan terlalu dikhawatirkan. Datang respon baik-baik, ya. Selagi mereka baik-baik, selagi sesuai SOP. Jika melanggar aturan, ya, kita bisa bertindak tegas juga. Ya, kita bisa keras juga. Jadi kita jangan selalu tunduk sama DC, kita akan ditekannya, ya. Sekarang kita sadari yang namanya WC atau DC itu sudah menjadi tugas mereka mengunjungi kita, ya, untuk menanyakan perihal tagihan yang belum dilunasi. Nah, jadi di sini tinggal kitanya lah, ya, harus siapkan diri, siapkan mental. Kita boleh panik, ya, tapi harus keras juga. Jangan terlalu tunduk kepada DC, ntar mereka semakin merasa di atas. Kita akan selalu ditekannya dengan kata-kata yang menakutkan hingga ke pengadilan. Gak ada itu, ya. Kita ngurus ke pengadilan aja biaya daftarnya sudah berapa, utang kita berapa, ya. Tidak akan juga membuahkan hasil jika ke pengadilan. Ya, kita nggak ada uang gimana? Ya, malah mereka akan rugi jika mengusut ke pengadilan. Mereka akan mengeluarkan biaya, ya. Dan saya ingin mengingatkan juga, jangan mudah percaya jika ada oknum yang menawarkan hadiah-hadiah dari Shopee seperti voucher senilai 2 juta, 3 juta, nggak usah, ya. Nggak usah ditanggapin yang seperti ituan, ya. Nanti kita mengikuti apa yang diperintahkan untuk klaim hadiah. Itu kan ada teman kita yang seperti itu, kejadian, ya. Nanti terus kita akan diarahkan ke install aplikasi pinjol, masuk menggunakan nomor HP kita, sementara nomor rekening mereka, ya, nomor rekening mereka yang mereka cantumkan. Ujung-ujungnya, ya, yang cairnya ke oknum tersebut. Jadi tetap waspada, ya, jangan sembarang percaya, jangan mudah percaya. Dan Shopee ini sudah masuk biaya checking, ya, atau masuk selik OJK. Ada beberapa yang sering melaporkan ke saya juga, ya. Di OJK terdapat ada 5 skor di sana atau 5 kolektabilitas, ya. Jadi solusinya jangan direspon DC, bila perlu diblok jika merasa terganggu, apalagi mereka menghubungi luar kondar, kita blok, tidak apa-apa, ya. Jika terjadi pencemaran nama baik, ya, kita simpan semua bukti-bukti secara lengkap, kita screenshot, kita kirim aduan ke konsumen OJK, ya. Untuk sementara ini lebih baik dihapus dulu aplikasinya. Jika ingin membayar nanti silakan install kembali, ya. Di HP yang lain yang tidak ada daftar kontak real kita, ya, jadi install di HP yang lain, jangan ada daftar kontak real kita lagi, takutnya nanti mereka menduplikasi lagi, ya. Yang jelas jika mau install aplikasi pinjol, jika kita belum siap bayar, belum mau membayar, kondisikan daftar kontak, ya. Jangan sampai ada daftar kontak real. Bila perlu di handphone yang satunya yang nggak ada daftar kontak, gitu, ya. Karena semakin banyak mereka mengakses data-data kita, semakin banyak pula, ya, senjata mereka untuk melakukan penagihan, menekan kita, ya. Jadi itulah solusinya buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Shopee, S-Pinjam. Masalah DC jangan terlalu direspon. Masalah fisik ke alamat, mengenai hukum perdata ke pidana itu nggak ada semua. Jangan kita ikutin cara-cara penagihan mereka, ya. Itu malah membuat kita stres. Lebih baik diblok. Jangan dibuka notif-notifnya, jangan dibuka, ya. Nanti terganggu aktivitasnya gara-gara tekanan DC. Skip aja, nggak usah terlalu ditanggapin. Tetap tenang, kuatkan mental, ya. Jangan sampai bertindak yang negatif, ya. Tetap pikiran positif. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Jangan sampai gara-gara pinjol mengakhiri hidup. Itu yang saya tidak inginkan. Semoga, ya, masyarakat Indonesia selamat semua dari DC pinjol, ya.
kuat semua dari penagihan DC pinjol. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.